dengan NIM 0489579971 berasal dari Universitas Terbuka Batam. Di sini saya akan melakukan tugas praktik kedua, pemrograman berbasis desktop. Saya diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur yang pertama adalah input data buku, yang kedua pemindjaman buku, yang ketiga pengembalian buku, yang keempat menghitung denda keterlambatan, yang kelima mencetak struk peminjaman dan pengembalian, yang keenam data buku. Dengan petunjuk pengerjaan sebagai berikut. Baiklah, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Awalnya kita membuat file baru bernama manajemen P, kemudian kita mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard, kemudian kita mendefinisikan kelas buku yang mempresentasikan sebuah buku. Kelas ini memiliki atribut privat, judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Konstruktor kelas ini menginisialisasi atribut saat objek buku dibuat. Ada metode getter dan setter untuk mengakses dan mengubah atribut secara aman. Metode getStatus untuk mengembalikan status buku dalam bentuk sebuah teks. Kemudian metode toString untuk menampilkan informasi buku dengan format yang rapi. Kemudian kita membuat kelas manajemen P. Kita buat objek scanner untuk input pengguna, array buku array untuk menyimpan data buku maksimal 100, variabel jumlah buku untuk menghitung jumlah buku, array buku dipinjam menyimpan buku yang sedang dipinjam, array hari pinjam menyimpan lama hari dipinjam, variabel jumlah dipinjam menghitung jumlah buku yang sedang dipinjam. Metode ini memulai program dengan memanggil inisiasi data buku. Kemudian program masuk loop selama variabel running bernilai true. Di dalam loop, program menampilkan menu utama dan meminta input pilihan pengguna menggunakan switch untuk mengeksekusi fungsi sesuai pilihan. Jika pengguna memilih 5, maka loop akan berhenti dan program keluar. Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan menampilkan menu lagi. Di sini saya menggunakan kopian ya untuk file bukunya. Kemudian init data buku menambahkan minimal 4 buku untuk tiap kategori ke dalam array buku. Setiap buku dibuat dengan judul, penulis, kategori, dan status tersedia. Metode tambah buku menambahkan buku array dan menambah hitungan jumlah buku. Di sini kita menggunakan metode menampilkan seluruh buku yang tersimpan dalam format tabel. Kemudian menggunakan loop untuk menampilkan setiap buku dari indeks 0 sampai jumlah buku. Setiap buku ditampilkan dengan format yang sudah didefinisikan di metode toString. Di sini kita juga bisa mencari buku by judulnya. Jika kita menginputkan yang tidak sesuai, maka kita akan disuruh mengulangi karena inputnya tidak valid. Di sini saya membuat daftar buku yang tersedia. Jadi kalau buku dipinjam, maka daftar buku tersedia ini tidak menampilkan buku yang dipinjam, hanya buku yang tersedia di dalam daftar yang belum dipinjam. Jika memang sudah dipinjam habis, maka akan muncul tampilan tidak ada buku yang tersedia saat ini. Nah, di sini saya menjelaskan proses pengembalian buku. Metode ini menangani proses pengembalian buku. Jika tidak ada buku yang dipinjam, program langsung memberitahu pengguna. Jika program menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam, pengguna memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Di sini jika pengembalian buku terlambat,
lebih dari 7 hari, maka denda sebesar 5.000 per hari akan dihitung. Status buku diubah menjadi tersedia jika sudah dikembalikan, kemudian buku dihapus dari daftar peminjaman dengan menggeser array. Struk pengembalian dengan informasi denda ditampilkan. Nah, ini saya sedang membuat struk untuk peminjaman ya. Jadi jika kita tidak meminjam maka tidak ada transaksi peminjaman. Jika ada, kita perlu memilih dulu judul buku dan segala macamnya, baru terdapat akan dikeluarkan struk kita bahwa kita meminjam. Jadi dalam metode ini program meminta pengguna memasukkan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian program menampilkan daftar buku yang tersedia terlebih dahulu. Jika pengguna mengetik selesai, proses peminjaman telah berhenti. Jika buku yang tidak ditemukan atau sedang dipinjam, pengguna diminta untuk menginput ulang. Jika buku tersedia, status buku diubah menjadi dipinjam. Pengguna diminta memasukkan lama hari peminjaman dengan validasi input angka. Setelah selesai, program mencetak struk peminjaman. Itu yang tadi ya. Kemudian ini adalah untuk menu manajemen data buku, yaitu tambah buku baru yang hanya bisa diakses oleh admin, di mana kita dapat menambah buku baru di sini. Yang di sini untuk mengubah informasi buku, kita memasukkan nomor buku yang ingin dirubah. Jangan sampai salah, karena kalau salah kita diminta untuk memasukkan ulang. Kemudian akan tampil informasi buku saat ini. Kemudian kita bisa mengubah judul, mengubah penulis, dan mengubah kategori ya. Nah, di sini saya menuliskan untuk pengubahan kategori. Jadi kita jika tidak ingin mengubahnya, kita bisa mengkosongkan saja dengan klik enter terus. Jika tidak ingin mengubah judul, kita klik enter. Seperti itu. Dan di sini ada persyaratan bahwa di luar dari kategori itu maka akan muncul kategori tidak valid. Jadi harus hanya 4 kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Di luar dari itu maka tidak valid. Nah, di sini kita juga bisa mengubah statusnya. Status apakah dia tersedia atau tidak. Kita akan mendapatkan notifikasi untuk mengkonfirmasi ya atau tidak. Jika kita ya, maka informasi berhasil diubah. Jika kita tidak, maka perubahan dibatalkan. Di sini juga ada penghapusan buku dengan memasukkan nomor buku ya. Kemudian langsung saja dikonfirmasi ya atau tidak. Jika ya, maka buku berhasil dihapus. Jika tidak, maka penghapusan dibatalkan. Dibuat ini dengan cara run Java. Kemudian akan tampil aplikasi manajemen perpustakaan. Lalu kita harus memilih menu. Kita mulai dari 1 untuk menampilkan daftar buku. Di sini tertampil daftar buku menurut kategori, penulis, judul, dan juga statusnya. Untuk sekarang statusnya semuanya tersedia karena belum ada yang meminjam. Kemudian kita lanjut ke menu kedua, yaitu peminjaman buku. Di sini kita harus memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Jika
tidak ingin meminjam atau berubah keinginan untuk tidak jadi meminjam, kita tinggal ketikkan selesai. Tapi jika kita meminjam, kita harus ketikkan judulnya. Seperti kita akan meminjam bumi manusia. Kemudian kita enter. Masukkan hari. Kita akan meminjam berapa hari? Kita masukkan 5. Lalu enter. Dan di sini buku Bumi Manusia berhasil dipinjam. Kemudian buku Bumi Manusia hilang dari daftar buku yang tersedia karena sudah dipinjam. Di sini kita ketik selesai untuk berhenti atau kembali ke menu utama. Kemudian kita coba mengembalikan buku yang tadi kita pinjam. Di sini ada ya daftar buku yang sedang dipinjam itu, yaitu Bumi Manusia, penulisnya Pramudia Ananta, Toer, kategorinya fiksi di sini. Oke, di sini kita akan mengembalikan Bumi Manusia. Karena ada denda, kita buat lebih dari 7 hari. Karena kita tadi meminjamnya 5, kita buat 7 hari lebih dari 5 hari. Jadi kita buat sekitar 11-12 hari. Nah, di sini karena ada keterlambatan 5 hari, maka total dendanya 25.000. Dan daftar buku yang sedang dipinjam tidak ada sekarang karena sudah dikembalikan. Lalu di sini kita ketik selesai untuk keluar ke menu utama. Kita masuk ke manajemen data buku yang hanya dapat diakses oleh admin. Di sini kita bisa melakukan tambah buku, ubah informasi buku, dan hapus buku. Kita mulai dari tambah buku, masukkan judul buku, misalnya kucing oren. Kemudian penulisnya misalnya saya sendiri. Kemudian kategorinya kita masukkan fiksi. Jika selain dari keempat kategori ini, dia tidak akan bisa. Kita contohkan fix saja tidak ada i-nya, maka disuruh memasukkan kategori yang benar, maka kita masukkan fiksi. Nah, dia sudah ada di daftar buku yang tersedia. Coba kita cek dengan kita masuk ke ubah informasi buku. Nah, di nomor 17 ini ada penambahan ya, dan penulisnya adalah saya, kategorinya adalah fiksi. Jadi kita mau masukkan nomor buku yang diubah adalah buku saya, judulnya tidak diubah, penulis buku juga tidak diubah. Kita ubah kategorinya saja, kita ubah menjadi non-fiksi. Status ketersediaannya kita ubah jadi dipinjam. Kemudian kita konfirmasi dengan ketik Y, dan informasi buku berhasil diubah. Untuk mengeceknya kita coba masuk ke menu hapus buku, dan di sini statusnya berubah menjadi dipinjam dan kategorinya menjadi non-fiksi. Maka kita hapus saja yang nomor 17. Kita hapus, konfirmasi yakin ya. Maka kita kembali ke menu utama, lalu cek lagi tampil daftar buku, dan kembali seperti semula. Tidak ada lagi buku kucing oren karya saya. Demikian hasil praktik saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.